Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Sirah Nabawiyah, di mana bab yang akan kita baca adalah bab tentang al-jahiliyatu wa ma kana fiha min baqaya al-hanifiyah. Kondisi pada masa jahiliyah serta masih adanya sisa-sisa agama Hanifiyah. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagaimana yang sudah maklum, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan salah satu putranya di Jazirah Arab saat itu, atau di Makkah tepatnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian besarlah Nabi Ismail alaihissalam di Makkah saat itu. Tentu Nabi Ismail alaihissalam mengamalkan ajaran ayahnya, yaitu millah Nabi Ibrahim. Maka millah Nabi Ibrahim ini adalah ajaran agama yang lurus, yang hanya memerintahkan untuk menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka kemudian orang Arab mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim sedikit demi sedikit. Dalam riwayat disebutkan, wa kana awwalu man adkhala fihi musyriku wa hamalahum ala ibadatil asnam Amr ibn Luhai al-Khuzai. Yang pertama kali membawa kesyirikan ke Jazirah Arab itu adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang yang sangat dermawan, orang sangat baik. Ibnu Katsir menyebutkan tentang kebaikan Amr ibn Luhai itu sampai seperti ini. Annahu rubbama dzabaha ayyamal hajiji 10,000 badanah. Amr bin Luhai itu kalau pas musim haji nyembelih 10.000 ekor unta untuk diberikan kepada jamaah haji. 10 tiap tahun nyembelih 10.000 ekor unta. Itu berapa? Amr bin Luhai berapa itu? Itu berapa miliar tiap tahunnya. Wa kasa 10,000 hullah, setiap tahun memberi pakaian 10.000 orang pakaian sutra, ngasih pakaian 10.000 orang per tahun. Fi kulli sanatin yud'imul Arab wa yahisu lahumul hais bis samin bis wal asali wa yaluttu lahumus sawiq. Nah, setiap tahun dia memberi makan orang-orang Arab, memberi mereka makanan hais, yang dicampur dengan minyak samin dan madu, dan juga membuat sawik, makanan orang Arab. Ya. Jadi intinya Amr bin Luhai ini adalah orang yang sangat dermawan. Nah, orang yang sangat dermawan itu biasanya dia akan didengar omongannya oleh kaumnya. Ya, nah, apalagi kalau orang yang peradabannya itu peradaban materialistis, semuanya diukur dengan uang. Itu biasanya yang paling didengarkan omongannya itu orang yang paling banyak. Terserah mau
benar atau enggak yang diomongkan, tapi kalau yang ngomong itu orang kaya, itu kayak sabda Nabi. Ya, semua memperhatikan. Itu kalau orang peradabannya peradaban materialistis, uang jadi kan. Kata Jack Ma gimana? Kalau kamu miskin, maka ucapan bijakmu terdengar seperti kentut bagi orang lain. Tapi kalau kamu kaya, maka kentutnya itu terdengar seperti ucapan yang bijak. Karena patokannya uang. Maka kalau ada orang yang kemudian dititipi oleh Allah kekayaan atau apa harta gitu kan, sebenarnya itu wasilah, salah satu wasilah yang nanti akan memudahkan insya Allah untuk mendakwai orang banyak. Karena nggak perlu ngomong macam-macam, asal yang ngomong itu orang duitnya banyak, itu biasanya yang lain sudah sudah dengar manut gitu. Ya, di keluarga kalau ada rapat keluarga itu omongan yang dipegang omongannya siapa? Yang paling kaya biasanya gitu. Yang paling kaya ngomong apa udah semuanya setuju. Semuanya setuju. Nah, ini Amr bin Luhai ini orang dermawan tadi. Para ahli sejarah menceritakan saking dermawannya itu motong onta saja setiap musim haji berapa? 10.000 onta yang dipotong. Wah, itu dermawan luar biasa. Tapi di sisi lain, nah, orang yang berpengaruh seperti itu ketika dia membawa pengaruh yang tidak baik, itu juga mudah kemudian untuk menyesatkan. Ya, jadi orang itu kalau dia berpengaruh, kalau kemudian kejelekan yang dia bawa itu juga sangat mudah untuk merusak. Kalau kebaikan itu juga insya Allah sangat mudah untuk mempengaruhi orang lain berbuat baik. Nah, ini Amr bin Luhai diceritakan suatu ketika Amr bin Luhai Al-Khuzai ini pergi ke daerah Syam. Nah, di daerah Syam itu, Amr bin Luhai melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai nanya, nah, ini apa? Dijawab oleh orang-orang Syam saat itu, hadhihi asnamun na'buduha. Ini patung-patung berhala-berhala yang kami sembah. Nastamtiruha fatumtiruna. Kami kalau minta hujan mintanya ke patung ini, maka kami diberi hujan. Wa nastansiruha fatansuruna. Kami kalau minta tolongnya sama patung ini, lalu patung itu menolong kami. Faqala lahum. Maka kemudian Amr bin Luhai mengatakan, afala tu'tunani minha sonaman. Wah, Amr bin Luhai tertarik. Kenapa saya nggak diberi patung kayak kalian? Saya beri juga, tolong saya beri patung seperti patung yang kalian punya. Fa'usira bihi ilal ardil arabi faya'buduh. Lalu pulang dari Syam itu Amr bin Luhai membawa patung tersebut. Kemudian dialah yang mengenalkan orang agar yang tadinya mengikuti milah Nabi Ibrahim mulai menyembah berhala, mulai menyembah patung. Fa'atauhu sonaman yuqalu lahu Hubal. Maka kemudian orang-orang Syam itu memberi Amr bin Luhai sebuah patung yang patung itu disebut atau diberi nama Hubal. Hubal. Jadi Amr bin Luhai yang mengenalkan orang-orang Arab yang tadinya sebenarnya banyak menganut milah Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah tadi, kemudian berubah menjadi penganut penyembah berhala. Nah, Amr bin Luhai ini juga yang kemudian mengenalkan adanya khurafat. Nah, adanya keramat-keramat. Nah, dimulai dengan adanya as-saibah. Rasulullah SAW mengatakan dalam beberapa riwayatnya,
Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajurru qusbahu finnar kana awwala man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di dalam neraka, karena dia adalah orang yang pertama kali sayyabas sawaib, mengkeramatkan unta. Kalau orang Arab dulu unta yang dikeramatkan. Masuk ke Indonesia jadi apa yang dikeramatkan? Ya, Amr bin Luhai. Rasulullah pernah mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai sedang menyeret ususnya di neraka, karena dulu dialah yang pertama kali mengeramatkan unta. Jadi ada saibah. Sebagian mengatakan saibah itu unta kalau sudah pernah melahirkan 5 kali, ini unta keramat, tidak boleh lagi disembelih. Mulai dari seperti itu. Nah, di Indonesia mau jadi kiai apa kan? Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, maka kata Rasulullah, diperlihatkan bagaimana Amr bin Luhai menarik ususnya di neraka. Nah, dalam riwayat yang lain, wa ra'aitu fiha Luhai ibn Amr yajurru qusbahu finnar wa ashbahu man ra'aitu bihi Ma'bad ibn Aktham al-Ka'bi. Faqala Ma'bad, ya Rasulullah, ayukhsha alayya min syabahihi wa huwa walidi. Qala la, anta mu'minun wa huwa kafirun, wa kana Luhayyun awwala man hamala al-arab ala ibadatil asnam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ra'aitu fiha, dan aku melihat di dalam neraka Amr ibn Luhai yajurru qusbahu finnar, menarik ususnya, menyeret ususnya di dalam neraka. Wa ashbahu man ra'aitu bihi Ma'bad ibn Aktham al-Ka'bi. Nah, dan aku melihat orang yang paling mirip dengan Amr bin Luhai ini adalah seorang sahabat yang namanya Ma'bad ibn Aktham al-Ka'bi. Faqala Ma'bad khawatir, ya Rasulullah, ayukhsha alayya min syabahihi wa huwa walidi. Rasulullah, apakah nanti khawatirnya saya dianggap Amr bin Luhai, karena Ma'bad ini keturunan dari Amr bin Luhai, dan dia yang paling mirip dengan kakeknya itu. Rasulullah, nanti apa enggak khawatir kalau saya mirip Amr bin Luhai, nanti dikira saya Amr bin Luhai, saya yang diadab. Saya diadab karena saking miripnya. Qala la, dia Rasulullah, enggak, anta mu'minun wa huwa kafir. Tidak, Ma'bad, kamu itu mukmin, sementara Amr bin Luhai itu kafir. Wa kana Luhai awwalu man hamala al-arab ala ibadatil asnam, dan Amr bin Luhai itu yang kemudian pertama kali membawa orang-orang Arab berubah dari sebelumnya menganut milah Nabi Ibrahim, berubah menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Amr bin Luhai. Nah, terus seperti itu sehingga kemudian nanti mayoritas orang Arab sudah tidak lagi menganut milahnya Nabi Ibrahim. Hanya tersisa beberapa orang yang masih tetap berpegang teguh kepada milahnya Nabi Ibrahim, dan mereka tidak mau sujud kepada berhala. Nah, di antaranya siapa? Waraqah ibn Naufal. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, maka hal itu disampaikan oleh Khadijah kepada anak pamannya. Waraqah ini anak pamannya Khadijah. Lalu Waraqah bercerita, hadan namusul akbar, ini adalah namusul akbar yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi tidak banyak. Nah, itu kurang lebih bagaimana kondisi
orang Arab yang tadinya menganut ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berubah menjadi penyembah berhala. Bahkan nanti ketika Fathu Makkah ada berapa ratus ada berapa ratus berhala yang ada di sekitar Ka'bah? 300? Punya 300 lebih, ada 360-an atau berapa? Nah, karena nanti masing-masing orang akan membuat berhalanya sendiri. Masing-masing kaum itu punya berhalanya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan seandainya tidak ada, minimal mereka akan numpuk batu. Batu ditumpuk terus tawaf di situ. Jadi kayak gitu. Nah, itu berkaitan dengan sisa-sisa al-Hanifiyah pada masa jahiliyah. Lalu bab berikutnya adalah tentang nasab. Langsung ke Rasulullah SAW. Nasab Rasulullah SAW. Ada yang tahu nasabnya Rasulullah? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai situ ya. Sampai kakek. Ya, salah satu kelemahan kita orang Indonesia itu nggak tahu nasab. Saya sendiri pun buyut saya nggak tahu. Ada yang tahu buyutnya? Pak Timan tahu buyutnya? Coba siapa yang ada yang masih tahu buyutnya? Rudi tahu buyutnya. Terakhir Mbah tahu tapi ada. Mbah tahu. Masih tahu namanya Mbah. Buyut? Rata-rata sudah nggak tahu. Ada yang tahu buyutnya? Siapa? Masih tahu Pak Tukino? Masih. Atasnya buyut, apa namanya atasnya buyut? Canggah? Sudah enggak. Tapi saya cuma sampai kakek tok tahunya. Dulu pernah dibilangi cuma lupa terus. Dibilangi ini anaknya ini anaknya ini ya. Nah, orang Arab tidak. Orang Arab itu sangat menjaga masalah nasab. Maka dalam kitab-kitab tarikh disebutkan nasab Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Saya sampai situ toh, kesananya saya nggak tahu. Meskipun itu yang disepakati, kesananya itu kadang diperselisihkan. Ya. Saya ulang, Muhammad bin. Ini perlu kita hafal nama-nama ini. Nanti ada runtutannya. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Nah, ini kalau diurut-urut terus nanti sampai Nabi Ismail, terus Nabi Ibrahim. Ada itu silsilah para nabi itu. Nah, saya nyimpen videonya di bagus itu. Nah. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Nah, Qusay berarti berapa ini? Kakek ke? Enggak, Muhammad bin Abdullah kakek keempat. Nah, kakeknya kakek keempat. Kakek keempatnya Rasulullah SAW, Qusay, ini yang dulu berhasil menggabungkan kekuatan orang-orang Quraisy saat itu untuk merebut penjagaan Ka'bah dari orang-orang Bani Khuza'ah. Karena kita tahu dulu ketika Ismail alaihissalam diletakkan oleh ayahnya bersama ibunya di Makkah, di situ belum ada penduduk. Kemudian diletakkan di situ ada air Zam-Zam. Kemudian ada sekelompok orang dari Yaman yang pulang habis berdagang dari Syam, lewat di situ ngelihat ada burung kok muter-muter. Ini biasanya tandanya ada air. Mereka berkali-kali lewat situ, biasanya nggak ada. Ini kok sudah ada burung. Maka kemudian diperiksa, betul ternyata di situ ada air. Maka kemudian izin
agar bisa tinggal di situ. Bisa tinggal di situ. Maka siapa istrinya Nabi Ibrahim? Hajar mengizinkan. Tapi dengan syarat air ini, maksudnya air apa? Zam-zam itu tetap jadi milik kami. Nah, kalian boleh tinggal di sini, boleh ngambil air dari sumur ini dengan syarat kalian nggak boleh menguasai ini. Ini tetap milik kami. Nah, tapi nanti kemudian kepengurusan Ka'bah dan air Zam-zam itu direbut oleh Bani Khuza'ah. Nah, baru kemudian direbut kembali oleh tadi Qusay, paman kakek Rasulullah keempat. Nah, ini direbut kembali karena mereka keturunan langsung dari Nabi Ismail, sehingga lebih berhak untuk mengurusi Ka'bah dan Zam-zam. Nah, ini Qusay bin Kilab. Nah, lalu Qusay ini membagi kepengurusan menjadi 4 masalah haji, karena dulu sudah ada haji ya. Nggak cuma haji tok sih, pokoknya dibagi jadi 4. 1 masalah siqayah, rifadah, hijabah, terus liwa. Siqayah itu masalah memberikan minum untuk jamaah haji. Itu departemen sendiri lah bahasa kita. Rifadah itu masalah yang ngurusi makanan orang yang haji. Nah, itu juga bagian tersendiri. Ada hijabah, ini menentukan kapan itu loh, kiswah Ka'bah itu. Penutup Ka'bah itu namanya kiswah. Nah, kapan kiswah itu ditutup. Dan liwa ini bagian Menteri Pertahanan. Nah, Qusay itu punya 4 anak. Qusay punya 4 anak. Yang pertama Abduddar, yang kedua Abdu Manaf, yang ketiga Abdus Syams, yang keempat Abdul Uzza. Lihat nama-namanya. Siapa? Abduddar, hambanya. Dar apa dar? Rumah. Abdu Manaf, Abdus Syams, hamba mata. Terus Abdul Uzza, hambanya Uzza. Ini anaknya dari Qusay. Qusay punya 4 anak. Nah, kemudian jadi masalah ketika Qusay meninggal. Nah, ini siapa yang berhak untuk ngurusi ini jamaah haji? Nah, akhirnya kemudian terjadi perselisihan antara Bani Abduddar dan Bani Abdul Manaf. Kalau Rasulullah tadi dari jalur mana? Abdul Manaf. Terus jadi perselisihan. Kemudian damai sehingga disepakati masalah siqayah dan rifadah itu dipegang oleh Abdul Manaf. Jadi masalah ngasih makan orang haji dan ngasih minum orang haji itu urusannya Abdul Manaf. Masalah kiswah dan perang lewat itu urusannya Bani Abduddar, keturunan Abduddar. Nah, Abdul Manaf berarti Abdul Manaf nanti yang diserai untuk ngurusi permasalahan haji. Nah, Abdul Manaf punya 4 putra. Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syams dan Naufal. Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syams, terus Naufal. Nanti Rasulullah lahir dari jalur siapa? Nggak Al-Muttalib. Nanti ada ceritanya kenapa disebut Abdul Muttalib. Rasulullah itu dari jalur Hashim. Karena Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Nah itu perlu sebenarnya dicari, masing-masing nyari nasabnya, jangan-jangan siapa nasabnya ke siapa gitu. Nah,
Saya ulang. Abdu Manaf punya 4 putra. Satu siapa tadi? Hashim. Terus Al-Muttalib, Abdus Syams dan Naufal. Nah, Hashim ini putra sulungnya, putra sulung. Nah, sepeninggal Abdu Manaf, maka kepengurusan haji, masalah memberi makan dan minum haji itu dipegang oleh putra sulungnya, berarti dipegang oleh Hashim. Nah, maka sebagian mengatakan kenapa dinamakan Hashim? Beliau itu orang yang sangat dermawan, li hashmihi khubza. Dia itu Hashim itu memecah-mecah. Jadi dia orang yang memecah-mecah roti. Maksudnya apa? Banyak memberi makanan untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, sampai sekarang lah dalam bab itu. Nah, kalau sekarang Bapak haji, mudah-mudahan haji lah tahun berapa? Cepatnya nanti akan dijumpai orang sampai sekarang orang itu ramai berlomba-lomba untuk sedekah minuman apa gitu, buah-buahan, pakai kontainer jus apa itu, ngangkat sekerdus sekuatnya sih itu suruh ambil kalau pas musim haji. Ya, kontainer gitu kan, halal ya. Kalau lihat orang Indonesia halal ya haj, halal ya, maksudnya boleh. Mau itu mau ngambil ini juga silakan, tidak masalah. Ya. Masjid di sana ada ini ya, ada kulkasnya sebagai ya. Enggak ada kulkas, nanti ada airnya di pintu, kayak pintu itu, di situ ada anggur, ada apel, ada yang sedekah gitu ya. Kalau di Masjidil Haram di lantai 2 itu, tunggu aja habis maghrib itu nanti ada anak keliling ngasih nawarin teh, nawarin itu. So itu. Sini juga ada. Nah, saya kembali ini. Berarti tadi yang menggantikan Abdu Manaf mengurusi masalah haji itu putra sulungnya yang bernama Hashim. Nah, suatu ketika Hashim ini mau pergi ke Syam, mau dagang ke Syam, tapi mampir ke Madinah. Ya, lihat peta itu, Makkah itu di sebelah selatan, Syam di utara, tentu akan melewati Madinah. Nah, ketika di Madinah itu Hashim menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr. Ya. Salma binta Amrin. Salma anak perempuan dari Amr. Ahadi Bani Adi, dari Bani Adi. Nah, kemudian menetap beberapa waktu di Madinah, lalu melanjutkan perjalanan ke Syam. Nah, ketika sampai di Syam itu, kemudian Hashim meninggal. Nah, tepatnya para ulama mengatakan di Gaza. Gaza mana? Palestina. Di Gaza meninggal. Ketika meninggal, Salma, istri Salma binti Amr yang tadi ada di Madinah, sudah dalam kondisi hamil. Lalu melahirkan seorang putra, diberi nama Syaibah. Ya. Melahirkan seorang putra yang diberi nama siapa? Syaibah. Sebagian mengatakan kenapa diberi nama Syaibah? Syaibah itu artinya apa? Wasta'ala ar-ra'su. Syaibah itu artinya apa? Uban. Jadi ada yang mengatakan anak itu diberi nama Syaibah karena ketika lahir sudah tumbuh uban. Ya, Syaibah. Berarti ini Syaibah bin Hashim. Syaibah bin Hashim. Nah, ketika Hashim meninggal, maka masalah kepengurusan haji dipegang oleh adiknya. Siapa? Al-Muttalib. Dipegang oleh Al-Muttalib. Nah,
Setelah sekian tahun Al-Muttalib tahu ternyata kakaknya punya anak. Cuma anaknya ini tinggal bersama ibunya di Madinah. Tadi namanya siapa? Syaibah. Nah. Maka kemudian dicarilah Syaibah oleh Al-Muttalib untuk diajak ke Makkah. Wa qala Syaibatu li ammihil Muttalib, lalu berkatalah Syaibah kepada pamannya yaitu Al-Muttalib, lastu bimufariqiha illa an ta'dhanali, saya enggak mungkin pisah sama ibu saya kecuali kalau ibuku mengizinkan. Fa'adhinat lahu wa dafa'adhu ilaihi. Nah, sebenarnya ada yang mengatakan ibunya tadi menolak. Ibunya menolak, tapi kemudian setelah dibujuk bahwa anakmu ini akan kembali kepada kekuasaan ayahnya, lalu diizinkan. Nah, ketika diizinkan itulah fahtama lahu fadakhala bihi Makkah murtifahu ma'ahu ala ba'irihi. Dibawalah siapa tadi? Syaibah oleh Al-Muttalib, naik diboncengkan di belakang unta masuk ke kota Makkah. Faqalat Quraisyun Abdul Muttalib ibta'ahu. Abdul Muttalib ibta'ahu. Nah, ketika masuk ke Makkah, orang-orang ngomong, oh ini budaknya Abdul Muttalib yang baru dibeli. Ini budaknya Al-Muttalib yang baru dibeli. Budak dalam bahasa Arab disebut apa? Budak bahasa Arabnya apa? Abdun. Maka orang-orang nyebutnya Abdul Muttalib ibta'ahu. Ini budaknya Al-Muttalib. Maka Al-Muttalib, celaka kalian. Ini anak saudaraku Syaibah bin Hashim. Tapi orang-orang mengenalnya Abdul Muttalib. Paham ya? Jadi penamaan Abdul Muttalib, Abdun itu kan budak. Nah, orang mengira anak yang dibonceng oleh Al-Muttalib itu adalah budak yang baru dibeli, sehingga orang nyebutnya Abdul Muttalib. Sama. Kita kadang ada orang kepleset nyebut nama kita, malah plesetannya itu yang dikenal. Ada nggak sini? Salah nyebut atau salah apa, malah itu yang terkenal gitu. Ada siapa contoh di sini? Kalau Buya, alhamdulillah terkenalnya Buya. Buya. Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya, itu orang salah mengira anak itu adalah budaknya Al-Muttalib, padahal nama aslinya Syaibah bin Hashim. Nah, nanti orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Abdul Muttalib. Maka kita mengenalnya, bahkan kita pun mengenalnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai sekarang kita kalau ditanya siapa kakek Nabi Muhammad, jawabnya Abdul Muttalib. Padahal sebenarnya itu orang kafir, orang Quraisy salah nyebut, salah ngira, dikira itu budaknya Al-Muttalib, padahal itu keponakannya yang bernama Syaibah bin Hashim. Itu dari sisi silsilah ya. Mudah-mudahan kita jadi tahulah kenapa nanti Abdul Muttalib melanjutkan dari saya. Abdul Muttalib melanjutkan sepeninggal Al-Muttalib. Al-Muttalib meninggal, lalu masalah kepengurusan haji itu dipegang oleh Syaibah bin Hashim, atau kita mengenalnya sebagai Abdul Muttalib. Nah, mungkin baru ini nggak dengar nama Abdul Muttalib itu. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Jadi seperti itu. Nah, itu kita jumpa ini misalnya dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham diceritakan itu. Tapi ya tadi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Dah. Itu kurang lebih. Jadi
nanti PR-nya masing-masing nyari silsilah, nyari nasabnya sampai ke apa ya? Cangga. Bisa sampai ke Cangga. Kita carilah. cari. Kita itu nasabnya kemana? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.